జాతకం ప్రకారం పెళ్ళయ్యాక నువ్వు బతికింది ఇక్కడ నా చేతిలో చావడానికేరా. వీడికి నేనెక్కువ, మా రంగా గడిచి నీ కోపాన్ని కత్తిగా మార్చో. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Darja. Film ini mengisahkan tentang perjuangan inspektur polisi yang ingin meruntuhkan kekuasaan dari seorang mafia wanita yang menguasai kejahatan di area Faifaka. Seperti apakah kisahnya? Mari simak ceritanya berikut ini. Seorang polisi baru memasuki kantor polisi Faifaka. Salah seorang anggota polisi itu mulai menceritakan semua kejahatan yang pernah terjadi di area Faifaka. Sebelum kedatangan inspektur baru sekarang, dulu pernah Faifaka kedatangan seorang inspektur bernama Raffi Paidati. Saat ia dan anggota polisi yang lain tengah melakukan pemeriksaan terhadap semua mobil yang melintas, ia memeriksa sebuah truk untuk dimintai surat menyuratnya. Namun, kedua laki-laki yang berada di dalam truk tersebut sedikit keras kepala. Hingga Raffi sedikit memaksa anak buahnya untuk memeriksa bawaan yang ada di dalam truk tersebut. నీలాంటి పొట్లంగాళ్ళ పని పట్టడానికి ఏం చూపిస్తారా? Namun kondektur dan supir tersebut tiba-tiba memanggil beberapa temannya untuk menyelesaikan masalah ini dengan Raffi. Beberapa orang pun muncul dari dalam pohon dan mulai menyerang Raffi serta polisi yang lain. Dengan sigap, Raffi menghadapi mereka hingga tak berapa lama, seorang wanita yang menaiki sebuah mobil datang. Ia mengaku sebagai penguasa kejahatan di Faifaka dan meminta Raffi menjadi kaki tangannya, sama seperti polisi-polisi lain yang telah menjadi kaki tangannya juga. Namun dengan tegas Raffi menolaknya dan harus kembali berhadapan dengan anak buah wanita yang diketahui bernama Kancu Kanakam. Namun Raffi tidak bisa menghindari saat Kanakam menikam dadanya menggunakan tombak hingga Raffi harus tewas di tangan Kanakam. చెప్తానండి ఇంకొకట అవును సార్ Sementara di desa, di sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan dua putranya yang telah dewasa, merasa terkejut melihat penampilan Ganesh. Salah satu putranya tampil lebih tampan, bahkan sangat memperhatikan penampilannya berulang kali di depan cermin. Ganesh mempersiapkan diri untuk menemui Puspa. Gadis yang sudah 1 tahun belakangan ini menjadi kekasih hatinya. Walaupun ia bisu, tapi Puspa mencoba mencintainya dengan tulus. I love you. Kekejaman Kanakam tidak berhenti sampai menghabisi Inspektur Raffi, melainkan menghabisi orang-orang yang tidak bisa diajak bekerja sama dengannya. Kali ini, ia meminta Sarkar, saudara laki-lakinya, untuk memberikan uang yang ada di dalam koper kepada Dik dari kepolisian. Tak lama, MLA datang menemui Kanakam dan meminta maaf atas pemberontakan yang dilakukan oleh Raffi. Namun Kanakam sudah terlanjur marah dan menyandera putri MLA, bahkan dengan kejam meminta Sarkar untuk melecehkannya. Setelah itu, ia melemparkan putri MLA itu di hadapan ayahnya dalam keadaan tidak bernyawa. Melihat hal itu, MLA yang terbiasa melayani Kanakam menjadi marah dan menodongkan sebuah senjata di depan Kanakam. Namun tanpa diduga, dari lantai atas, Sarkar telah bersiap dan menembakkan sebuah peluru tepat di dahi MLA hingga ia tewas seketika. Rangga yang merupakan saudara laki-laki Ganesh tertarik pada Geta yang ia lihat begitu cantik. Ia mencoba mencari tahu gadis tersebut agar bisa mendekatinya. Kali ini Kanaka menemui 3 kontraktor,
yang menurutnya membangkang hingga ia menekan ketiganya untuk bisa menuruti semua keinginannya. Namun, kembali pertentangan datang untuk Kanakam, kali ini dari Vikram yang mengakui dirinya adalah Raja Laut yang ingin sekali mengambil semua kekuasaan Kanakam di Vaivaka. Saat mendapatkan ancaman itu, Kanakam memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi satu persatu anak buah Raja Laut itu. Bahkan ia dan anak buahnya yang lain berhasil mengusir Raja Laut dari daerah Vaivaka. Ia sengaja melepaskan Raja Laut agar bisa menyampaikan kepada rekan Raja Laut yang lain untuk tidak membangkang kepadanya. Rangga membawa Puspa yang telah lama menjadi kekasih Ganesh ke hadapan ibunya untuk memberikan restu atas hubungan mereka. Hal itu sangat diterima baik oleh Ibu Rangga dan Ganesh. Ibu Ganesh banyak memberikan nasihat-nasihat baik kepada kedua putranya, agar bisa menjadi suami yang baik di rumah tangganya kelak. Sama seperti Ganesh, Rangga yang telah berhasil mendapatkan hati Geta mendapatkan restu dari ibunya untuk bisa menikah. Kejahatan demi kejahatan Kanakam dan keluarganya semakin menjadi-jadi. Bahkan, mereka mengancam semua polisi untuk tetap mengikutinya dan menutup semua kasus yang dilakukan oleh adik laki-lakinya. Warga pun menjadi takut untuk bisa berurusan dengan Kanakam. Tapi, tidak untuk Ayah Lata, yang sangat kecewa saat putrinya yang siap menikah malah dilecehkan oleh Sarkar. Namun, semua laporan yang ia ajukan sama sekali tidak mendapatkan respon yang baik dari anggota kepolisian. Ayah Lata yang kini bersama Rangga kembali mengajukan laporan untuk meminta keadilan karena pelecehan yang telah menimpa putrinya. Hal itu pun diketahui oleh Sarkar. Ia dan anak buahnya mendatangi tempat berjualan Rangga dan mengancam Rangga serta Ayah Lata untuk menghentikan aksi mereka meminta keadilan. Hingga mereka pun memukuli Ganesh sebagai ancaman kalau mereka tidak main-main. Sementara Puspa yang sudah mendekati hari pernikahan mereka menjadi sedih karena ia sendiri telah dilamar oleh Balari, salah satu adik laki-laki Kanakam. Puspa ingin sekali menolaknya, namun ancaman kematian untuk orang tuanya pun ia dapatkan, hingga ia juga takut hal buruk akan menimpa Ganesh. Puspa pun tidak berani menceritakan semuanya pada Ganesh maupun keluarganya. Padahal persiapan pernikahan mereka pun telah dipersiapkan oleh keluarga Ganesh. Ibu Ganesh dan Rangga menginginkan pernikahan kedua putranya dilakukan bersamaan dan ia tidak pernah berhenti menasihati keduanya untuk bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik untuk istri-istri mereka. Keesokan harinya, Rangga yang dibangunkan dengan tiba-tiba oleh pamannya merasa terpukul karena mereka telah menemukan Ganesh dalam keadaan meninggal dunia tergantung di sebuah pohon. Rangga dan pamannya mencoba menurunkan tubuh Ganesh dan mereka menemukan secarik surat yang menuliskan kalau kematiannya disebabkan oleh Puspa. Kematian Ganesh membuat ibunya sangat terpukul. Terlebih mereka akan menikah dan digelar di kediaman mereka. Hingga upacara kremasi dimulai dan diakhiri, air mata ibu dan Rangga sama sekali tidak dapat berhenti. Rangga yang kesal langsung mendatangi kediaman Puspa untuk meminta pertanggungjawaban Puspa atas kematian saudara laki-lakinya. Kekacauan terjadi di antara anak buah Kanakam. Kali ini Sarkar ditaklukkan dengan mudah oleh Siva Sangkar, seorang subinspektur baru yang diutus untuk menjalankan tugasnya di Vaivaka. Game starts. Ia membawa Sarkar ke penjara yang ada di kantornya. Namun tak berapa lama Kanakam datang bersama anak buahnya yang lain untuk bisa membebaskan Sarkar. Kanakam menunjukkan kekuasaannya di hadapan Siva Sangkar. Tapi bukannya takut, Siva Sangkar malah menantangnya dan mengatakan ia akan siap menghadapi bahkan menghancurkan Kanakam. Juga menolak tawaran Kanakam untuk dirinya menjadi pengikutnya.
Merasa kesal karena keinginannya untuk membebaskan Sarkar tidak berhasil, Kanaka meminta Balari untuk membereskan Siva Sangkar sekaligus melepaskan Sarkar yang ada di dalam penjara. Namun tak satupun anak buah Balari yang bisa menyentuh Siva Sangkar hingga mereka menggunakan jasa pengacara untuk memberikan jaminan kepada pihak kepolisian untuk membebaskan Sarkar. Siva Sangkar tidak bisa menolak ketika pihak pengacara Sarkar maju mengajukan jaminan hingga Sarkar pun bebas dari penjaranya. Kesedihan masih terus menggelayuti ibu dan juga Rangga. Mereka masih sering menangis mengingat kebersamaan yang pernah tercipta pada mereka. Hingga tiba-tiba Rangga mendapatkan informasi kalau orang tua Puspa mendatangi kantor polisi. Mendengar hal itu, Rangga langsung bersiap untuk datang ke kantor polisi. Orang tua Puspa yang mendatangi Siva Sangkar mengatakan tidak tahu menahu tentang kematian Ganesh, namun banyak warga yang mengira kematian Ganesh karena Puspa. Tak lama Rangga datang dan langsung menendang ayah Puspa. Melihat sikap brutal yang ditunjukkan oleh Rangga membuat Siva Sangkar untuk mengurungnya. Geta datang untuk menyusul Rangga. Ia meminta Siva Sangkar untuk membebaskan Rangga. Ia mulai menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan. Saat itu, Geta melihat Puspa ingin bunuh diri dengan meminumkan sebotol racun. Namun dengan cepat, ia menepisnya. Hingga mencoba menenangkan Puspa. Merasakan ketenangan yang diberikan oleh Geta membuat Puspa mulai bercerita kalau ia telah dilamar oleh Balari, orang yang telah membuatnya takut. Ia tidak ingin Ganesh disakiti oleh orang-orang Kanakam. అందుకే చావాలని డిసైడ్ అయ్యాను. Geta memberi ide agar Puspa dan Ganesh melarikan diri dan melakukan kawin lari. Puspa pun setuju dan mendatangi Ganesh yang tengah tertidur di kediamannya. Bersama Geta mereka menjelaskan semuanya. Hingga mereka pergi, Geta tidak tahu lagi apa yang terjadi hingga ia mendapatkan kabar kalau Ganesh malah bunuh diri. Geta meminta Siva Sangkar untuk bisa menyelidikinya. Siva Sangkar pun mengiyakan dan berjanji akan menyelidikinya dengan baik karena ia percaya ini bukanlah kasus bunuh diri, namun sebuah pembunuhan. Siva Sangkar pun menangkap salah satu anak buah Sarkar. Ia berhasil menekannya dan menceritakan kalau ia dan anak buah Sarkar yang lain berhasil menemukan Puspa dan juga Ganesh. Hingga dengan kejam Balari memukuli Ganesh dan hal itu membuat Puspa menjadi sedih terlebih ketika Balari menekan Ganesh untuk mengucapkan I love you pada Puspa di hadapan mereka semua. Ganesh yang tidak bisa berbicara dan tidak cakap untuk berkelahi merasa kesal dan ia hanya menjerit-jerit dan hal itu membuat Balari sangat senang dan dengan cepat menikamnya menggunakan tombak. Balari dan anak buahnya pun membawa Puspa menjauh dari Ganesh dan membuat drama seolah kematian Ganesh disebabkan oleh Puspa. Rangga menjerit kesal mendengar semua pengakuan anak buah Sarkar, begitupun dengan Geta dan kedua orang tua Puspa. Siva Sangkar meminta semua tenang dan ia sendiri akan menyelidikinya dengan baik. Sementara Balari yang menahan Puspa merasa senang karena sebentar lagi akan menikahinya. Persembunyian mereka pun tercium oleh Siva Sangkar. Ia bahkan mendatangi pelabuhan tempat di mana Puspa berada. Tapi saat Sarkar melihat kedatangan Siva Sangkar langsung meracau dengan kesombongannya. Tanpa banyak membuang waktu, tiba-tiba Siva Sangkar langsung menarik pelatuk senjatanya dan tepat mengenai kepala Sarkar. Siva Sangkar yang meninggalkan area pelabuhan bertemu dengan Rangga yang membawa sebilah senjata. Siva Sangkar mencoba untuk menghentikannya. Ia mengatakan pernah merasakan kesedihan yang kini dirasakan oleh Rangga. Ia mulai menceritakan tentang Raffi, adik laki-lakinya. Dulu mereka selalu melakukan semua bersama-sama hingga Raffi berkeinginan untuk menjadi seorang polisi. Saat cita-citanya terwujud, Siva Sangkar sangat senang. Terlebih Raffi diangkat menjadi subinspektur di daerah Vaivaka. Namun ia tidak menyangka kedatangannya ke desa ini malah membuat bencana. Karena keberanian Raffi menantang Kanakam, ia malah dihabisi dengan kejam oleh Kanakam. Hal itu membuat dendam Siva Sangkar, namun ia tidak mau ceroboh menghadapi Kanakam yang sangat berkuasa.
Mendengar hal itu, Rangga mulai bisa mengendalikan emosinya dan mendengarkan nasihat Siva Sangkar atas dirinya. Kematian Sarkar pun terdengar di telinga Kanakam. Ia meminta anak buahnya untuk bisa menghabisi Siva Sangkar dalam waktu 1 jam, sementara ia dan yang lain akan mulai mempersiapkan pernikahan Balari dengan Puspa. Siva Sangkar pun mulai dijebak dan diberi informasi palsu kalau Puspa dibawa oleh Balari dan anak buahnya ke hutan Golapuram. Siva Sangkar mulai menyiapkan senjata apinya dan langsung menuju hutan tersebut. Namun, tiba-tiba ia diserang secara brutal oleh beberapa laki-laki yang menggunakan pakaian ninja. Berulang kali ia menerima serangan dari ninja-ninja tersebut yang menyerangnya menggunakan pisau tajam hingga mereka pun berhasil membuat Siva tersungkur dan dianggap tewas oleh para ninja itu. Geta yang mengetahui Puspa akan dinikahi Balari langsung memberitahu Rangga. Mereka pun mulai menyusun rencana. Geta yang menyamar menjadi penari mencoba mengalihkan perhatian semua anak buah Balari agar Rangga bisa menyerang mereka dengan baik. Rencana pun telah dijalankan, tapi Rangga yang tidak pandai berkelahi berulang kali tersungkur karena pukulan lawan hingga ia benar-benar tidak berdaya. Namun Balari yang melihat kecantikan Geta menginginkannya juga menjadi istrinya. Kanakam pun menyetujuinya dan meminta pendeta cepat menikahkan mereka. Namun tiba-tiba Siva Sangkar yang tidak tewas datang mengacaukan semuanya. Perkelahian pun terjadi. Kanakam yang kesal melihat Siva Sangkar masih hidup meminta Balari untuk menghadapinya. Siva mencoba membangunkan Rangga dan mengatakan kalau ia harus membalas kematian Ganesh. Suara Siva yang terdengar sayup-sayup membuat Rangga bangkit dan bersama-sama menyerang musuhnya. Balari datang mengambil sebilah tombak, namun belum sempat ia menikam tombak tersebut, tombak yang dimiliki Puspa lebih dulu mengenai tubuh Balari. Melihat hal itu, Kanakam berusaha untuk menyerang Puspa, tapi dengan cepat Rangga mendorong tombak yang ada di tubuh Balari hingga mengenai Kanakam dan keduanya pun tewas terkena tombak. Hal itu menyenangkan warga yang telah melihat perkelahian tadi, termasuk Ayah Lata yang sangat dendam dengan mereka. Anggota polisi itu pun mengakhiri cerita dan mengatakan Siva Sangkar malah memberikan pengakuan kalau kekuasaan Kanakam telah diruntuhkan oleh Mahalaksmi, inspektur baru yang menempati kantor Vaivaka. Hal itu menyebabkan ia mendapatkan promosi jabatan. Mendengar hal itu, inspektur baru tersebut tertawa senang dan tidak menyangka ia akan mendapatkan promosi jabatan ini. Dan film pun selesai.